Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat? Alhamdulillah. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Ukil pada pembelajaran IPS ya. Sebentar. Nah, selamat datang ke pembelajaran IPS. Sebelum mulai pembelajaran, agar pembelajarannya berjalan dengan lancar, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati ikhlasnya. Selanjutnya ini ada daftar hadir, silakan nanti isi ya, Daria. Oke, sambil mengisi boleh tolong didengarkan dulu. Ada beberapa poin untuk pembelajaran hari ini. Ada kesepakatan kelas ya untuk pembelajaran hari ini. Tolong didengarkan dengan seksama. Yang pertama itu poin kedisiplinan dan kehadiran. Itu harus datang tepat waktu sesuai jadwal pertemuan atau batas toleransi yang disepakati. Kesepakatan yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan fokus dan konsentrasi. Selanjutnya, tidak keluar kelas atau meninggalkan sesi tutorial tanpa izin tutor. Selanjutnya, mematuhi tata tertib dan jadwal kegiatan sekolah atau PKBM ini. Poin yang kedua, ada sikap dan perilaku. Kesepakatan yang pertama itu harus saling menghormati dan menghargai sesama warga belajar, tutor dan staf sekolah. Selanjutnya harus berbicara sopan dan menggunakan bahasa yang baik atau tidak kasar. Tidak boleh yang mengeluarkan kata-kata seperti binatang dan sebagainya ya. Poin yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat, latar belakang dan budaya. Nah, tidak boleh membeda-bedakan sehingga orang ini, sehingga orang sana. Nah, gitu. Selanjutnya, kesepakatan selanjutnya harus menghindari perundungan atau bullying, kekerasan fisik maupun verbal. Kita tahu ya, kalau akhir-akhir ini itu sering terjadi pembulian. Makanya dari itu, dari kalangan SD sampai sarjana sampai perkuliahan pun kan ada ya terjadi pembulian. Makanya dari itu kita harus menghindari sifat seperti itu. Ada kasus di perkuliahan yang bunuh diri dari lantai itu kan, karena bunuh diri. Ada yang kasus SMP kemarin viral, dirundung sama teman-temannya. Ada yang SD juga. Ternyata dari kalangan SD sampai pun perkuliahan pun kan masih banyak sekali kasus itu. Makanya untuk kesepakatan ini kita harus menghindari perundungan atau bullying maupun fisik atau verbal, kekerasan fisik maupun verbal. Selanjutnya, kesepakatan selanjutnya tidak mengaktifkan ponsel selama proses pembelajaran kecuali diizinkan untuk keperluan materi pelajaran. Dapat dipahami? Ya. Setuju ya? Nah, selanjutnya, poin selanjutnya ada tanggung jawab belajar. Isinya adalah harus mengerjakan tugas dan kewajiban belajar, termasuk tugas mandiri maupun ada tugas yang lain secara tepat waktu. Kedua, harus berpartisipasi aktif dalam diskusi atau mengerjakan tugas. Lalu jujur dan tidak menyontek saat ujian. Nah ini
Ini mah banyak sekali ya kasusnya. Selanjutnya bertanya kepada tutor jika ada materi yang belum dimengerti. Jadi kalau misalkan tidak mengerti atau belum ada yang dipahami secara ini benar, boleh ditanyakan ya. Selanjutnya untuk poin kebersihan dan sarana itu harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kedua, harus membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, menjaga dan merawat fasilitas sekolah atau PKBM yang digunakan bersama. Itulah kesepakatan kelas hari ini. Gimana? Sepakat ya? Nah, ada 4 poin tentang kedisiplinan dan kehadiran, lalu sikap dan perilaku, tanggung jawab belajar, juga kebersihan dan sarana. Sudah? Ini hasilnya ya? Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran agar lebih fokus, coba kita tutup mata sejenak. Silahkan ditutup matanya sejenak. Lalu tarik nafas dengan dalam ya. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Lalu hembuskan. Tarik nafasnya kembali. Lalu hembuskan. Biarkan fisik kita, diri kita berada di kelas ini. Rasakan biar kita lebih fokus lagi dalam pembelajaran hari ini. Satu kali lagi, silakan tarik nafasnya, lalu hembuskan. Boleh dibuka. Gimana rasanya? Lebih tenang? Atau sama saja? Semoga lebih tenang ya. Iya, baik. Nah, pada pembelajaran mata pelajaran IPS ini kita akan mempelajari tentang materi kehidupan ekonomi awal kemerdekaan. Namun sebelumnya, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, ya, pada pembelajaran pertemuan hari ini. Boleh mungkin disebutkan tujuan pembelajarannya? Boleh? Ekonomi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Ya, poin kedua, menganalisis penyebab dan dampak hiperinflasi serta blokade ekonomi Belanda. Yang ketiga, Menjelaskan upaya untuk memperbaiki ekonomi pada masa awal kemerdekaan. boleh. Yang keempat, menimbulkan hubungan antara kondisi politik dan ekonomi masa itu. berarti ada 4 poin tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, tolong ini ada video pembelajaran, ditonton dengan seksama. Boleh nanti dirangkum juga ya, apa yang ada pada video tersebut. Ini suaranya. Oh, gimana ya? Tunggu ya. Kalau nggak muncul, nanti kita tolong ya. Kita tolong dulu sebentar ya. Ya. Ini tidak muncul, kenapa ya? Kenapa ya? Oh. Makasih Ya, ya. terima kasih. Silakan dilanjutkan, boleh dirangkum ya.
Kelas. Gak ada pulsanya. Mau dibilangin gak? Bilang iya, iya. Biar tahu dulu itu ya Pak. Nanti udah bilangin dulu. Mau ada jadwal. Jadi langsung masuk terus di oh, langsung layar penuh saat kelas kayak kemarin. Mau diulang? So. Iya. Apa dia? Ya. SC teh SC. Gitu ya. Langsung Terus. Nah. So, 1 2 3. dari kliknya. Di sini ada video pembelajaran ya, kalau diperhatikan boleh juga di rangkum. Dua kali. Selanjutnya kita menonton video pembelajaran ya. Kalau ini tolong diperhatikan dan boleh dirangkum.
Iya. Nah, jadi sudah ditonton ya video pembelajarannya. Selamat nonton video pembelajaran. Tadi mungkin sudah dirangkum juga dan disimak. Ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah kenapa ekonomi Indonesia kacau setelah proklamasi kemerdekaan? Nah, coba dibaca dulu pertanyaannya. Barangkali tadi ada jawabannya. Selamat nonton. Ada yang mau jawab? Ya, boleh. Karena waktu itu Indonesia baru merdeka, jadi belum punya sistem ekonomi yang kuat. Oh iya betul sekali. Jadi Indonesia itu karena baru merdeka, jadi belum punya sistem ekonomi yang kuat. Ada lagi yang mau nambahkan mungkin? Ya, boleh. Belanda juga masih menyerang Indonesia karena blokade ekonomi. Ah betul sekali. Blokade ekonomi oleh negara Belanda itu yang tindakannya itu adalah menutup jalur perdagangan. Jadi jalur ekspor impor kita itu di Indonesia itu ditutup pada masa itu oleh blokade Belanda. Itu dinamakan blokade Belanda. Blokade Belanda itu adalah tindakan menutup jalur perdagangan maupun di darat, di udara maupun di lautan. Jadi ekspor impor kita ke perdagangan dunia itu ditutup oleh Belanda seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, setelah tadi menonton video, mungkin sudah ada sedikit materi yang sudah dirangkum juga. Kita saatnya diskusi. Nanti Ibu akan memberikan sebuah LKPD untuk diisi. Nanti ada bacaannya, rangkuman bacaannya di sana. Nanti dibaca terlebih dahulu, lalu diisi oleh kelompok dan nanti dipresentasikan seperti itu ya. Bisa dipahami? Untuk kelompoknya dibagi dua saja ya. Mainnya ada dua jalur, jadi dibagi dua saja. Jadi dua orang. Nanti boleh dipresentasikan ke depan. Jadi ada bahan bacaannya dibaca terlebih dahulu, lalu soalnya nanti diisi, setelah itu dipresentasikan. Ya, bisa dimengerti ya? Ya. Ini kelompok apa namanya? Satu aja. Kelompok satu, ini kelompok dua. Dengan belakang aja boleh. Nanti berdiskusi ya. Nah ini nanti diisi dulu nama, ini dibaca, ini diisi. Oh ini kan 5. Boleh. Kelompok dua boleh nama kelompoknya boleh.
Kami didengarkan ya, sedikit saja mengulas tadi materi yang disampaikan, juga menambahkan pada video pembelajaran tadi ya. Inflasi itu kenaikan harga, ya. Nah, inflasi itu kenaikan harga. Nah, masalahnya di sana pertanyaan ada krisis. Nah, apa yang membuat Indonesia itu krisis? Nah, lalu pada saat itu setelah Indonesia merdeka tahun 1945, inflasi terjadi sangat parah. Itu dinamakan hiperinflasi. Nah, karena beberapa sebab. Yang pertama, beredarnya 3 jenis mata uang. Ada uang Jepang, kan ya tadi, terus ada Hindia Belanda, lalu uang kita, uang Republik Indonesia. Kondisi ini membuat masyarakat bingung dan menurunkan kepercayaan terhadap nilai uang. Terus uang Jepang tidak bernilai lagi setelah Jepang kalah perang. Banyak uang beredar tapi tidak didukung produksi barang, sehingga harga-harga naik tajam. Itu yang disebut inflasi itu. Lalu apalagi kas negara yang kosong, dan yang tadi masih ada bilang ada blokade ekonomi Belanda. Itu sebab inflasi. Nah, tadi ada upaya pemerintahnya ya, yang ori itu mengeluarkan uang Republik Indonesia itu. Juga ada melaksanakan pinjaman nasional membentuk Bank Negara Indonesia. Masih lama karena dipikirkan dengan sesama apa yang tadi ditangkap. Ada video pembelajaran dan ada bacaan di sana ya. Sebagian memang ada di sana. Boleh dibuka aja tempatnya nanti selesai. Diskusikan aja mana yang mau jawab mana. Tambahkan tadi. Ini aja boleh nanti dibawa.
Kembali pajak. Nah, gambreng aja ya. Nah, biar lebih ini. Siapa yang duluan kelompok ke depan? Silakan ah. Perwakilannya Sutija, badannya kalau di Sunawa Sutija. Sutija kan beda. Yang yang mana? Untuk kata sunting atau ini? Atau kata sunting sama. Betul kertas gunting. Dapat ini berarti ini yang duluan. Oh ini duluan. Yang mana apa yang kalah sih sebenarnya? Biasa ya. Ini apa enggak payung? Berapa ini ya? Berdua. Bisa. Berdua ke depannya. Berdua aja. Dua-duanya. Biar lengkap dong. Silahkan dibuka perkenalan kelompoknya. Bentar ya Pak. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Nanda dan rekan saya namanya Muhammad Hasan Taufik. saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Langsung aja. Nomor 1, ada yang nyebutin soalnya black. Penyebab utama krisis Indonesia setelah Kemerdekaan. Apa penyebab utama krisis ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan? inflasi tinggi, blokade Belanda, kas negara kosong. Iya. Lanjutnya. Apa dampak blokade ekonomi Belanda bagi rakyat Indonesia? Harga naik, ekspor impor berhenti, rakyat kekurangan kebutuhan makan. Sebutkan 3 langkah pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi. Pinjaman nasional, pendirian BNI, kerjasama dengan India. Mengapa pinjaman nasional disebut bentuk gotong royong ekonomi bangsa? Karena rakyat membantu pemerintah dengan sukarela. Nilai-nilai apa yang dapat diteladani dari perjuangan ekonomi masa itu? Gotong royong, nasionalisme, semangat juang, dan tanggung jawab. Sudah? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dulu? Enggak? Hebat? Iya, so. Silakan untuk kelompok 1. Karena ini materinya sama, kemungkinan jawabannya pun akan ada yang sama ya. Mudah-mudahan beda. Mudah-mudahan beda. Kalaupun ada yang sama, tidak apa-apa. Ya. Siapa? Sini ke depan. Nah, kalau itu tuh dengan Dari kelompok 1 mau Mau apa? tadi ada mau menyajikan hasil diskusi kita. Enggak. Soalnya Apa penyebab utama krisis ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan? Inflasi tinggi, tidak ada sistem keuangan stabil, berbagai ekonomi. Apa dampak kepada ekonomi Belanda bagi rakyat Indonesia? bentar, agak kuncung ya bacanya, terdengar agak Apa dampak kepada ekonomi Belanda bagi rakyat Indonesia? Perdagangan terhenti, harga mahal, rakyat menderita. Sebutkan 3 langkah pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi. Pinjaman nasional, berdagang langsung ke luar negeri, mendirikan BNI. Mengapa pinjaman nasional disebut bentuk gotong royong ekonomi bangsa? Karena rakyat ikut berkorban membantu negara secara sukarela. Nilai-nilai apa yang dapat kita teladani dari perjuangan ekonomi masa itu?
kemandirian, solidaritas, cinta tanah air, kertas keras, kerja keras. Tulisan sendiri gak ngerti. Sekian dari kita kelompok 1. Terima kasih. Jangan tawa, tahu bisa kelompok 1. Iya. Mana ya? Itu terlalu terpuruk atau gimana? Baca tulisan siapa itu nggak ngerti? Grogi Nah, ya kerja keras jadi kertas keras. Tidak apa-apa. Kita tepuk tangan dulu untuk semua yang berikan keberkahan untuk semua. Oke, terima kasih. Nah, karena tadi kita sudah menonton video pembelajaran, sudah mengerjakan RKPD juga dan sudah presentasi juga. Saatnya kita akhiri pembelajaran sebelum itu. Gimana pelajaran hari ini? Rame tidak? Seru. Ada yang dipahami? Nah, kita apa tarik kesimpulan ya. Coba dilihat lagi di sana. Tadi kira-kira nih pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat, yaitu inflasi tinggi. Inflasi tinggi itu adalah kenaikan barang harga yang sangat tinggi. Lalu apalagi tadi? Kas negara yang kosong. Lalu blokade Belanda, betul sekali. Beredarnya mata uang Jepang. Nah, itu. Lalu apa senang tadi teh pemerintah teh dan rakyat teh bekerja sama mengatasi masalah itu tuh salah satunya adalah gotong royong atau membuat Oritea, uang Republik Indonesia. Lalu dengan apa lagi? Pinjaman nasional tadi itu pendirian Bank Negara Indonesia, kerjasama ekonomi dengan India serta perdagangan langsung ke luar negeri. Nah, perjuangan itu menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya politik, tetapi juga ekonomi. Bangsa Indonesia belajar untuk mandiri, bekerja sama dan tidak mudah menyerah dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Begitupun kita, ya, jangan mudah menyerah dalam hal apapun. Nah, sekian mungkin untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.